Oke, teman-teman, saya izin record ya. Oke, siap. Ya, untuk Youth Voice Now Project, kami fokus untuk target penerima manfaat di usia 15 sampai 24 di LS3 ya, wilayah programnya Pak Menrat, sehingga teman-teman kakak-kakak dari PPO juga mengundang koordinator program atau PIC program dari LS3 di Mitra. Jadi kegiatan kali ini diharapkan bisa membantu untuk saling bertukar cerita pembelajaran, karena saya yakin di setiap mitra di wilayah-wilayah Mitra Child Fund memiliki cerita-cerita menarik gitu ya, memiliki best practice yang mungkin bisa di-share sehingga bisa saling menginspirasi, dan saya juga bisa belajar banyak dari teman-teman di wilayah lain seperti itu. Nah, mungkin saya akan lanjut ya, dan karena diskusinya hari ini santai sosialisasinya, jadi kalau misalkan ada pertanyaan dan lain-lain, silahkan langsung bertanya saja, open mic saja. Saya sedang share screen, jadi untuk chat box-nya mungkin akan tidak terbaca, atau nanti mungkin dibantu Mbak Jepi atau Mas Wisnu ya, yang kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan di chat box. Oke, kita lanjut sedikit. Untuk share and learn, mungkin kemarin sempat di-share tornya oleh kakak-kakak PPO ke teman-teman mitra, kira-kira kegiatannya apa saja. Nah, saya akan ulang sedikit, sebetulnya sudah ada di tor, tapi saya akan jelaskan sedikit bahwa untuk share and learn ini, kita akan berbagi cerita-cerita kegiatan remaja dan orang muda di usia LS3, 15-24 tahun, terkait kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan untuk penyebaran, kampanye, advokasi, ataupun diseminasi yang sudah dilakukan oleh orang-orang muda. Seperti itu. Nah, presentasi nanti akan dilakukan oleh remaja atau orang muda dalam waktu 10 menit dengan tema aksi remaja dan orang muda untuk perubahan. Jadi kita ingin tahu nih proses-proses untuk perluasan dampak yang sudah dilakukan oleh teman-teman remaja dan orang muda di 14 mitra Child Fund di Indonesia. Lalu kita akan cerita terkait praktik baik, tantangan, tips dan trik, dan pembelajaran-pembelajaran yang bisa menginspirasi kelompok orang muda lainnya. Jadi nanti karena akan ada 14 mitra yang akan share, semoga bisa saling memberikan inspirasi untuk mitra-mitra yang lain atau remaja-remaja lain yang akan terlibat dalam kegiatan share and learn ini. Lalu akan ada diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh kakak-kakak moderator dari Presidium Voice Now Nasional. Di sini juga tadi saya lihat ada Kak Monik ya sebagai Presidium dari wilayah Flores, dan mungkin juga nanti akan dibantu oleh Kak Verina yang merupakan Presidium Nasional untuk seluruh wilayah di wilayah Mitra Child Fund. Seperti itu. Oke, mungkin sebelum itu ada yang ingin ditanyakan dulu. Kita ngobrol-ngobrol. Takutnya saya terlalu cepat atau suaranya kurang jelas. Silahkan. Oke, kita lanjut dulu saja kalau begitu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan ragu-ragu, silahkan ditanyakan langsung aja, biar tidak lupa. Oke, lalu apa sih yang perlu kita bagikan dalam waktu presentasi 10 menit ya? Nah, teman-teman dan remaja orang muda itu nanti bisa memilih salah satu fokus presentasi. Nah, jadi ada 4 proses yang ada 4 fokus yang mungkin bisa menjadi penekanan dalam presentasinya, yaitu tentang identifikasi masalah atau kelompok atau isu yang akan direspon oleh orang-orang muda. Nah, lalu selanjutnya adalah merencanakan aksi, lalu melaksanakan aksi,
yang terakhir itu kampanye dan advokasi atau perluasan dampak, atau mungkin bisa diseminasi juga ya kalau misalkan tidak ada fokus di advokasi atau kampanye. Nah, kenapa sih memilih salah satu penekanan? Karena waktu presentasinya tidak banyak, hanya 10 menit, sehingga kita juga perlu melakukan penekanan yang kira-kira paling menarik dari cerita yang ada di teman-teman remaja dan orang muda. Kalau misalkan kita ceritakan 4 proses ini semuanya, saya rasa 10 menit nggak akan cukup ya. Mungkin bisa sampai 30 menit atau bahkan lebih, karena pasti akan lebih seru kalau misalkan cerita keseluruhan. Tapi kita concern pada, kita pilih aja, misalkan di wilayah Mitra A gitu kan, ternyata yang seru adalah pada saat pelaksanaan aksinya. Nah, karena di situ kita melibatkan anak-anak muda dari beberapa desa seperti itu. Nah, silakan diceritakan. Atau misalkan tahapan yang baru dilakukan, baru diidentifikasi masalah, misalkan bersama Forades di desa A atau B seperti itu. Dan di situ ada ternyata ada beberapa tantangan. Nah, silahkan di apa disampaikan, diceritakan sehingga siapa tahu tantangan-tantangan tersebut terjadi juga di wilayah lain dan ternyata wilayah lain sudah ada solusinya sehingga bisa saling belajar dari cerita-cerita tersebut seperti itu. Atau misalkan sudah ada yang sampai ke level advokasi ke pemerintah, misalkan sudah memberikan draft kebijakan gitu kan yang dibuat oleh orang-orang muda atau dipimpin oleh orang muda dan mitra-mitra sudah memfasilitasi itu. Nah, cerita-cerita menarik tersebut juga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang mendengarkan yang lain seperti itu. Nah, hal-hal menarik, tantangan, tips dan trik dan lain-lain juga bisa ditampilkan dalam bentuk video singkat atau foto-foto kegiatan. Jadi karena ini yang akan hadir tidak hanya orang dewasa, tapi juga remaja dan orang muda, mungkin nanti bisa dipersiapkan tampilan-tampilan visual presentasi yang menarik seperti itu. Mungkin nanti ada foto-fotonya, ada videonya sedikit, ada cerita-cerita, ada key point-nya, silahkan nanti disampaikan seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu, silahkan. Atau sudah cukup jelas kah? Mas, itu ceritanya dalam bentuk paparan atau cerita langsung, Mas? Sharingnya itu, Mas? Dalam bentuk presentasi. Oh, presentasi ya, paparan ya? Paparan, betul. Baik, terima kasih. Makasih. Siap. Ada lagi mungkin yang lain? Mas Dimas Hikmah ini, Mas. Ya Mbak, silakan. Mas, ini kan kegiatannya sangat menarik ya. Pertama sih, kalau boleh, ini waktunya kapan ya, Mas ya? Hari Rabu, Kamis, Jumat, Mbak. Minggu depan ya? 29, 30, 31. Oke. Minggu ini? Yes. Berarti hanya dalam waktu 2 hari ya, Mas ya? Iya, betul. Tapi untuk Anak-anak harus lain-lain mempersiapkan sudah gitu ya? di-share dari minggu lalu sih oleh kakak-kakak PPO. Oh gitu. Hari ini hanya sosialisasi aja. Pertama, oke. Pertama sih mungkin aku lihat ada 4 ya, identifikasi, merencanakan aksi, melaksanakan aksi, sama kampanye dan advokasi. Yang bagian melaksanakan aksi dan kampanye dan advokasi, saya lihat takutnya itu agak tipis ya batasannya. Terus kan mungkin anak-anak muda kita belum bisa mungkin bedakan antara melaksanakan aksi sama kampanye dan advokasi gitu kan. Kadang-kadang kalau dia cerita tentang kampanye dan advokasi berarti sebenarnya dia sudah melaksanakan aksi juga gitu kan. Jadi mungkin ini perlu di-clearkan. Kemudian nanti mungkin bagusnya dibuatkan satu template ya Mas ya. Jadi nanti maksudnya videonya atau presentasinya nanti mereka bisa lebih seragam gitu sih. Yes. Oke, Mbak. Ya. Ya, mungkin ini juga ya saya tambahkan sedikit untuk pelaksanaan aksi ini mungkin baru dilakukan misalkan apa namanya
ke hanya beberapa ini ya, berapa target gitu. Misalnya tidak terlalu luas atau targetnya misalkan masih di wilayah mitra ya, atau misalkan di daerah dampingan program, misalkan kalau di Sika itu di 3 kecamatan seperti itu. Nah, tapi untuk yang kampanye ini targetnya sih harapannya lebih luas ya, ke masyarakat umum, mungkin levelnya kabupaten seperti itu. Mungkin maaf kalau misalkan terminologinya kurang pas ya, tapi lebih ke situ sih harapannya sih Mbak. Untuk advokasi jelas ini misalnya ke pemangku kepentingan ya, misalkan ke kepala desa atau misalnya ke level kabupaten atau misalkan di provinsi atau bahkan ke nasional hingga global seperti itu. Itu sih mungkin kalau melaksanakan aksi ini lebih ke kayak diseminasi ke wilayah mitra, tapi kampanye ini masyarakat secara umum. Itu aja sih mungkin, Mbak. Oke. Yes. Ini boleh tanya nggak ya? Silakan. Maaf Karen. terlambat. Iya. Ini apa yang perlu dibagikan dalam 10 menit? Ini maksudnya apa nih? Ini sekarang anak-anak lagi dibikin kegiatan atau teman-teman lagi sharing apa yang dilakukan oleh teman-teman Voice Now di Sika? Iya, oke. Jadi untuk kegiatan ini kita akan lakukan selama 3 hari. Nah, dalam 3 hari itu nanti kita akan bagi beberapa mitra untuk melakukan presentasi singkat sekitar 10 menit. Lebih ke bercerita sih ya terkait proses yang sudah dilakukan oleh remaja dan orang muda yang ada di mitra seperti itu. Nah, jadi 10 menit ini akan dimaksimalkan silahkan dengan bentuk pemaparan, boleh dengan video dan lain-lain, sehingga lebih menarik dan karena target diskusinya nanti kan sesama remaja dan orang muda. Seperti itu sih. Dan nanti dari Voice Now juga akan ada sharing juga mewakili dari teman-teman dari Friend, karena kan kami kegiatannya juga di wilayah kerjanya, implementasinya teman-teman di Friend di Sika seperti itu. Jadi kami akan sharing juga. Pasti. Mungkin usul juga nih sebenarnya orang mudanya ada yang diundang nggak nih? Ada nggak ya? Saya sih sebetulnya undangannya untuk PIC ini aja sih Kak, PIC LS3 yang ada di teman-teman di Mitra. Atau mungkin ada yang hadir ya? Dari YPN ada Kak Reni. Iya, iya. Oh, ada ya. Oke deh. Siap. Ini kan jadinya sebenarnya sharing apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Tapi ini kan namanya juga sharing. Sebenarnya yang kami ingin dapatkan juga adalah apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Voice Now yang ada di wilayah yang sedang di handle oleh Mas Dimas. Iya, betul sekali Kak. Sesuai dengan log frame yang kita janjikan ke donor, supaya kita juga bisa tahu sampai di mana progresnya, dan itu juga bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman Voice Now yang lain. Tapi oke lah, mungkin itu di sesi kapan ya kita bisa tahu ya. Dan mungkin apa sih tantangan menghandle anak muda, atau kemudian apa sih yang bisa kita dapat juga dari implementasi kegiatan fokus pada orang muda di wilayah yang lain, kenapa mereka berjalan, apa kiatnya, apa strateginya, lalu kenapa yang di mitra yang lain nggak jalan, mungkin itu juga kami ingin dapat ya, jadi bisa untuk perbaikan ke depan sih. Itu sih dari saya, Mas. Thank you. Terima kasih banyak Kak Reni, betul sekali, karena kami juga bukannya lancar-lancar saja di Sika, kami juga ada beberapa tantangan, kendala, dan lain-lain, dan dengan adanya share and learning ini, semoga kami juga bisa dapat masukan terkait pendekatan atau aktivitas-aktivitas orang muda di mitra lain, seperti itu. Oke, ada lagi mungkin? Ya Mas, sedikit tambahan aja Mas. Silahkan. Saya kira ketika anak-anak muda sudah melakukan kegiatan entah itu kampanye, entah itu bentuknya dialog,
itu yang merupakan bagian dari advokasi, kan juga ada tantangan-tantangan nih Mas ya. Saya kira perlu juga kemudian anak-anak muda dalam voice note ini juga membuat rekomendasi kepada pemangku kepentingan. Jadi supaya nanti itu bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah atau para pihak, Mas. Jadi tidak semua diserahkan kepada anak muda, tetapi juga disaring pun nanti juga perlu ada rekomendasi. Apakah nanti rekomendasi akan dihasilkan melalui acara selama 3 hari ini, ataukah rekomendasi dari masing-masing forum dari masing-masing daerah itu saya kira perlu disepakati juga, sehingga kemudian di forum yang 3 hari ini juga ada satu rekomendasi bersama. Misalnya isu bersama apa yang mau diangkat, itu saya kira itu menjadi PR ke depan. Misalnya terkait soal akses dan kualitas pendidikan untuk anak inklusi, itu salah satunya misalnya begitu, atau terkait dengan bagaimana upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak atau perempuan, itu saya kira itu juga bisa menjadi salah satu rekomendasi kita. Begitu Mas. Oke, Pak Robert. Iya, tapi untuk pertemuan 3 hari ini kita baru akan fokus ke berbagi dulu, Pak Robert. Ya, jadi kita belum sampai ke sana, tapi ide bagus Pak. Nanti kami akan diskusikan lagi setelah kita lihat nih sharing hari Rabu sampai Jumat. Ada cerita apa saja? Kalau ternyata banyak cerita-cerita menarik dan atau mungkin ada beberapa isu yang banyak diangkat gitu ya dari teman-teman di Mitra. Mungkin nanti kita bisa diskusi lanjutan ya terkait tadi ide ada dokumen untuk kebijakan dan lain-lain seperti itu. Terima kasih Pak Robert. Senang sekali. Dimas boleh nambah? Ya, silakan. Chandra. Silakan. Oke. Iya, selamat siang teman-teman. Terima kasih buat yang sudah hadir. Jadi teman-teman, kegiatan ini sebenarnya baru inisial ya. Jadi kita baru mencoba mengidentifikasi peluang untuk bagaimana bisa saling mengetahui, saling mengenal, dan mempelajari apa yang dilakukan di masing-masing mitra terkait dengan program kerjasama dengan Calvan. Nah, salah satunya adalah kegiatan-kegiatan yang sudah dan sering dilakukan oleh orang muda, terutama dalam kelompok-kelompok orang muda. Nah, menyambung dengan yang tadi Kak Reni sampaikan dan juga Mas Robert sampaikan, jadi memang kegiatan ini tahapan awalnya ini kita masih mencoba melihat pada ruang berbaginya dulu. Kemudian kita akan melihat dan juga belajar dari proses yang ada ini untuk bagaimana kita menghasilkan ruang ataupun peluang dari kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan. Jadi kita lihat secara programatik ternyata intervensi yang sudah dilakukan itu oleh kelompok orang muda dari wilayah yang lain-lain ternyata punya tematik yang berbeda-beda, punya proses yang berbeda-beda, punya pembelajaran yang beda-beda, dan juga punya tantangan beda-beda, dan mereka juga punya cara menangani tantangan tersebut dengan pendekatan yang berbeda-beda, dan itu tentunya akan sangat menarik dan setuju dengan yang tadi Mas Robert sampaikan. Bisa jadi dari proses yang dilakukan itu akan menjadi catatan penting bagi intervensi Calvan bersama mitra yang ada di wilayah dampingan kita untuk bagaimana kita mengangkat itu sebagai mungkin menjadi credit point atau menjadi diskusi yang bisa diangkat secara nasional atau mungkin akan menjadi sebuah intervensi yang luar biasa. Nah, ini kita masih mencoba mengidentifikasi dan juga saling mengenal karena refleksi dari apa yang sudah kita lakukan selama ini, kita mengetahui bagian terkecil saja atau apabila dibagikan di media sosial dan itu hanya diketahui buat kita-kita yang punya akses ke media tersebut. Nah, mungkin ini juga menjadi salah satu pendekatan bagi Calvan dan mitra untuk lebih sering berbagi apa yang dilakukan ini tidak oleh penanggung jawab program, tetapi oleh pelakunya sendiri. Nah, kita mulainya itu dengan orang muda karena orang muda secara peluang mereka sudah diberi kesempatan dan juga sudah berproses untuk bisa menyampaikan pendapat ataupun mengidentifikasi isu yang ada dan juga memaparkan. Dan ruang ini juga justru menunjukkan bahwa core outcome-nya Calvan yakni untuk LS3 skill dan participated ya. Nah, itu juga akan menjawab di situ. Jadi terima kasih buat teman-teman penanggung jawab LS3 dari 14 mitra
karena kesempatan ini juga menampilkan bagaimana proses yang sudah teman-teman lakukan ini bisa terus dikembangkan dan juga kita belajar dari kelompok yang lain untuk bagaimana kita mengidentifikasi pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Betul Kak Hikmah, jadi salah satu kriteria yang kita coba bangun di sini sebenarnya itu menjadi tujuan juga untuk bagaimana kita juga bisa mengajak orang muda ataupun teman-teman yang bekerja dengan Calvan di wilayah masing-masing untuk lebih fokus pada publikasinya itu bisa juga meningkatkan viewers ataupun followers dari media sosialnya Calvan Kak Hikmah. Jadi salah satu, kalau nggak salah ya Dimas ya, salah satu kriterianya ini adalah anak-anak peserta orang muda ini wajib follow IG-nya Calvan, FB-nya Calvan, atau mungkin mitra yang lain, sehingga secara otomatis informasi yang mereka sampaikan tentang apa yang sudah mereka lakukan, ini kelak akan kita jadikan sebagai ruang untuk sharing dan learning-nya ini menjadi mungkin menjadi sebuah proses yang akan terus berlanjut gitu teman-teman. Nah, jadi saat ini kita tentunya akan banyak hal yang proses yang akan dilakukan dan sangat membutuhkan support dari teman-teman. Nah, kita menggunakan Youth Voice Now Project ini sebagai tematik awal untuk menginisiatif diskusi virtual ini untuk nantinya bagaimana semua orang muda di wilayah kerjanya Calvan akan juga lebih menyampaikan. Jadi messages tentang programnya Calvan ini akan dengan mudah disampaikan atau disirkulasikan oleh orang muda, tidak terbatas pada proyek yang ada. Kira-kira seperti itu, dan benar Kak Reni, ini masih untuk pembelajaran tentu akan sangat-sangat besar dan sangat banyak yang perlu kita lakukan. Nah, mungkin dengan metode yang kita lakukan untuk share and learn ini, kita justru akan mengidentifikasi lebih banyak untuk memperkuat terutama key message kita yang kita sirkulasikan lewat media sosial, lewat orang muda yang sudah dilatih. Dalam poin ini adalah teman-teman dari Voice Now sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih teman-teman. Dimas, saya kembalikan. Siap, terima kasih banyak Kak Chandra sudah memperjelas. Iya, kurang lebih tadi sudah cukup jelas disampaikan Kak Chandra, dan memang harapannya adalah inginnya anak-anak mudanya nih yang share untuk kegiatan kali ini. Dan nanti kan saya juga sudah koordinasi dengan Voice Now Nasional, sehingga mungkin bisa nanti langsung didampingi oleh kakak-kakak presidium yang memang selama ini sudah berkegiatan bersama orang muda di mitra, seperti itu. Saya akan lanjut dulu, tapi kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silakan disampaikan. Atau misalkan ada beberapa poin yang kurang jelas. Saya lanjut dulu ya. Oke, ada beberapa hal yang mungkin bisa dibantu oleh teman-teman dari mitra, karena nanti yang akan melakukan presentasi adalah remaja dan orang muda. Jadi yang perlu dipastikan adalah lokasinya harus aman dan nyaman saat mengikuti pertemuan online, sehingga juga kegiatan sharing dan diskusinya juga bisa lebih kondusif seperti itu. Lalu mungkin bisa dibantu juga untuk mendampingi presenternya membuat presentasi sehingga bisa lebih informatif dan juga bisa lebih to the point untuk key point yang memang diharapkan bisa dibagikan ke teman-teman peserta yang lain, seperti itu. Lalu mungkin saya akan butuh presentasinya untuk dikirim ke email saya di denugraha@childfund.id.org ya, maaf salah, nanti saya akan edit. Lalu untuk beberapa wilayah yang mungkin jaringan internetnya kurang bagus, mungkin bisa dipastikan dulu nih untuk pada saat kegiatan selama 2 jam nanti, itu bisa dikondisikan di lokasi yang memang
jaringan internetnya stabil seperti itu. Lalu minta tolong juga untuk dipastikan bahwa setiap presenter itu walaupun sudah presentasi misalkan di hari pertama, tapi diharapkan juga bisa hadir di pertemuan kedua dan ketiga, sehingga remaja dan orang muda yang menjadi presenter juga bisa berefleksi terkait kegiatan yang sudah dilakukannya, atau misalkan mungkin bisa sharing juga atau diskusi juga. Nanti kan ada sesi untuk tanya jawab yang akan dipimpin oleh moderator. Lalu untuk setiap presenter itu akan mendapatkan penggantian data kuota bila mengikuti rangkaian selama 3 hari untuk 1 orang remaja dan orang muda per mitra. Seperti itu. Lalu diharapkan juga untuk membantu penyebaran informasi secara lebih luas, presenter juga bisa memposting cerita di Instagram atau medsos lain tentang kegiatan share and learn dan cerita apa yang sudah mereka sampaikan dalam kegiatan ini. Dan jangan lupa untuk tag Child Fund Indo, atau juga bisa men-tag atau menandai akun-akun media sosial mitra-mitra Child Fund yang ada, seperti itu. Nah, lalu mitra juga boleh membagikan link Zoom untuk peserta secara umum. Misalkan ada kelompok orang muda lain yang kayaknya perlu nih diajak gitu, karena ini kegiatannya berbagi seperti itu. Itu silahkan saya serahkan nanti ke teman-teman di mitra, nanti link Zoom-nya pun akan saya share seperti itu. Tapi untuk peserta lain itu tidak akan mendapat penggantian data atau kuota. Jadi silahkan mengikuti secara secara umum seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sampai sini. Silahkan. Atau mungkin ada hal lain mungkin yang bisa jadi masukan sehingga kegiatan 3 hari ke depan bisa lebih lancar. Oke, oh ya, mungkin sambil menunggu yang lain, saya juga akan mencoba memastikan ruangan Zoom kita akan aman, dan saya juga akan memastikan tidak ada penyusup, karena mungkin akan ada peserta anak ya, di usia anak, jadi mungkin nanti saya juga akan minta bantuan orang yang bisa membantu teknis untuk pelaksanaan Zoom-nya, seperti itu. Silahkan, Pak Robert ya tadi. Mas, ya, silakan, ini Pak. ini nggak dari kementerian nggak Mas untuk membuka acara? Misalnya Deputi Perlindungan Khusus Anak atau Deputi Partisipasi Masyarakat itu diundang nggak Mas? Nggak ada sih Pak, nggak ada. Nanti mungkin yang buka nggak ada ya. Dari berarti memang acara dari anak ke anak ya? Betul. Oh ya sudah. Siap. Oke, makasih Mas. Sama-sama Pak Robert. Oke, kita lanjut dulu ya. Ya, kira-kira benefit apa sih yang akan didapatkan oleh remaja dan orang muda yang akan ikut terlibat? Yang pertama, remaja dan orang muda akan mendapatkan masukan ide motivasi dari orang-orang yang berasal dari 14 mitra Child Fund di Indonesia. Karena harapannya adalah dengan adanya share and learn ini kita bisa belajar banyak dari dinamika-dinamika atau cerita-cerita dari wilayah lain di seluruh Indonesia atau di wilayah lain di Indonesia. Karena mungkin kesempatan ini kan juga tidak banyak ya. Dan kebetulan kita bermitra dengan Child Fund sehingga ada wadah tersendiri untuk bisa saling berbagi ide, pengalaman, dan lain-lain. Lalu remaja juga akan mendapat jejaring secara nasional di sini karena ada presidium nasional juga dari Voice Now, sehingga nanti Kak Monik atau Kak Ina yang merupakan presidium atau presidium lain yang ada di wilayah Jawa Tengah atau Jakarta juga tahu gitu ada beberapa orang muda yang cukup progresif atau potensial untuk bisa berjejaring untuk kegiatan-kegiatan ke depannya. Lalu tulisan dan cerita dari remaja orang muda akan dimasukkan ke dalam website Voice Now yang kebetulan sedang saya kelola seperti itu, sehingga cerita-cerita ini tidak akan selesai hanya pada saat presentasi saja, tapi nanti akan kita publish di website yang masih masuk dalam domainnya Child Fund seperti itu.
sehingga bisa dibaca lagi lebih luas, disebarkan juga lebih luas cerita-cerita menariknya. Lalu nanti presenter akan mendapatkan e-certificate dan juga penggantian pulsa karena sudah mengikuti kegiatan secara online. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin memberikan souvenir kepada peserta? Boleh banget kalau ada sumbangan dari teman-teman. Mas, usul aja Mas, supaya juga ini juga diketahui oleh publik di forum anak. Yes. Kan kita punya namanya Forum Anak Nasional. Itu kan di bawah KPPA. Nah, apakah dimungkinkan Forum Anak Nasional itu sebagai peninjau atau juga bisa memberikan tanggapan terhadap presentasi dari teman-teman ini, Mas? Supaya ada ruang dialog. Ini juga bagian dari membangun jejaring di antara forum anak yang ada di dalam wadah Voiceno dengan Forum Anak Nasional, Mas. Sehingga nanti kalau kita kerja advokasi, ini kita udah mulai nih jaringan ini, Mas. Jadi terhubung antara Forum Anak Nasional dengan Youth Voiceno, Mas. Saya kira itu perlu dipertimbangkan juga, Mas. Terima kasih. Siap, Pak Robert. Boleh sekali, Mas, boleh sekali. Nanti Dimas, silahkan di-share saja linknya. Nanti saya buatkan poster juga, sehingga nanti mungkin... Dimas. Oh ya, silakan. Ya, Mas Robert, untuk sementara ini memang kita masih identifikasi untuk internal Calvan, karena biar kita juga kenali dulu nih, Mas. Jadi tidak menutup peluang untuk kita berbagi dengan pihak luar. Hanya saat ini memang kita prioritaskan internalnya Calvan dan Mitra, terutama anak-anak, sehingga mereka yang lebih paham dulu nih, lebih ngeh dulu bahwa ini loh yang sudah kita lakukan seperti ini, masih ada plus minusnya. Bagaimana kita memperbaiki untuk membuatnya lebih baik lagi, dan mungkin nih Mas dari proses yang ada, Mas Robert, kita akan diskusi lanjut dari proses 2 hari nanti atau 3 hari besok itu, Mas Robert, sehingga ketika kita mau keluar melibatkan lagi eksternal, itu kita sudah akan lebih fokus, dan at least mungkin saat itu kita juga sudah menyepakati bahwa yang meliding prosesnya bukan lagi kita, tapi bagaimana kita menyiapkan orang muda untuk bisa berproses dan meliding proses yang ada. Mungkin saja kita, Mas Robert, yang kebetulan dengan Kak Reni punya channel ke kementerian. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi ruang untuk mengajak teman orang muda ini untuk bagaimana mengikuti jejak itu, Mas Robert, sehingga kalau nanti mereka meng-approach kementerian, mereka harus mempersiapkan diri itu seperti apa, ketika mereka harus notice dan juga mengajak kementerian terlibat, itu seperti apa. Nah, ini sebenarnya juga salah satu output yang kita harapkan ketika orang muda berbagi atau presentasi, kita juga melihat bagaimana mereka melakukan approach ke para pembuat keputusan atau para stakeholders. Kira-kira seperti itu, Mas Robert. Jadi ya mudah-mudahan nih Mas Robert, mungkin di fiscal year mendatang kita punya satu agenda nasional, misalnya share and learn-nya sudah dengan level kementerian. Misalnya seperti itu, Mas. Oke, kayaknya jawabannya itu deh. Thank you penjelasannya, Mbak. Jadi belum boleh kita share ke umum dulu ya, Kak? Maaf nih. Kita internal dulu aja berarti ya? Oke. Kayaknya begitu. Boleh aja di-share ke umum, tapi kan kita perlu prepare. Kan youth itu kan ada bersinggungan di LS1, LS2, LS3. Iya, betul Lalu sekali, kan Karen. advokasi itu kan ada yang dipegang di nasional. Kan harus proper di di planning. Jadi bukan kalau untuk sharing apa yang sudah kita lakukan, terus terang saya ingin malah melihat apa yang sudah dilakukan oleh Youth Voice Now Project ya, sehingga yang di SIKA, sehingga teman-teman yang di nasional itu bisa lihat, oh ternyata ini nih yang belum dilakukan di nasional, atau ini nih komplement untuk yang di nasional. Mungkin itu yang perlu juga didapat, karena saya percaya teman-teman orang muda di berbagai daerah itu mereka punya keunikan masing-masing, malah mungkin mereka sudah lebih progres dari yang kita ketahui hari ini. Jadi mungkin itu jadi ajang untuk mereka sharing juga gitu. Sebenarnya kalau boleh gini, ini kan sebenarnya kita juga akan lakukan National Children and Youth Forum nanti di Child Fund di Jogja nanti, itu kan
kita ingin mendapat prototipe solusi dari setiap daerah. Nah, itu baru kita sudah dapat prototipenya, kita sudah dapat konsepnya, oh ini benar nih yang sudah dihasilkan oleh Youth Voice Now di SIKA. Itu baru kita bisa angkat, kita nggak bisa, sekarang itu modelnya kita bicara dengan evidence gitu loh. Jadi kita sudah tidak bisa bicara lagi tentang, oh ini kita mengerjakan ini gitu. Tapi apa sih produknya dari Voice Now ini? Produk realnya tuh apa sih? Apa sih yang unik dari Voice Now-nya Child Fund yang ada di SIKA dengan Voice Now yang ada di Lampung, ada di Semarang, di Kupang? Apa sih yang unik gitu? Atau apa sih yang unik dari implementasinya youth kita ini untuk sampai ke youth agensinya di Child Fund, di WVI itu seperti apa, di plan itu seperti apa? Terus apa sih sebenarnya kontribusi mereka untuk picture yang besar ini, bagaimana orang muda terlibat di dalam proses pengambilan keputusan, kan itu tujuan partisipasinya. Jadi itu yang kita ingin capture. Jadi bukan hanya sekedar kita bikin kegiatan gitu. Oke lah kegiatan, itu kan ada hal di mana kita juga bisa mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh muda. Tapi semua kegiatan itu harusnya menuju satu arahan yang jelas bahwa kita ingin anak muda itu terlibat di dalam proses-proses pengambilan keputusan, sama seperti yang kita tulis di dalam log frame-nya Voice Now. Jadi itu yang ingin kita pelajari supaya teman-teman itu saling belajar nih, apa yang bisa kita dapat nih. Oh ternyata teman-teman Voice Now yang di SIKA itu begini ya, mereka ngajak untuk terlibat di dalam menyampaikan di DPRD itu begini ternyata. Oh ternyata mereka nggak bisa nih. Terus mereka ada strategi yang lain. Mungkin kalau yang di Lampung bagaimana ya caranya? Nah itu sih sebenarnya kita mengharapkan itu. Karena at the end ketika kita akan memberikan report untuk proyek ini yang kita lihat. Ini yang kita janjikan ke orang. Ini yang kita janjikan ke grantor yang memberikan kita uang untuk investasi di anak muda supaya mereka bisa meaningful participation in policy process. Gitu. Nah, itu yang kita ingin dapat sih teman-teman sebenarnya dari Voice Now ini. Jadi kalau teman-teman lihat kenapa kita mengarahnya kepada anak-anak muda tuh ada Child Youth Advisory-nya yang ada di Kupang gitu. Ini kan sebenarnya kita sudah lakukan juga. Kalau teman-teman bisa ingat, kita bikin itu di provinsi, di mana anak-anak remajanya Youth Voice Now, terus anak-anak remaja yang ada di LS3, Youth Forum, semuanya terlibat dengan berbagai INGO dan NGO yang ada untuk datang mereka presentasi di DPRD. Jadi sebenarnya itu yang juga ingin kita lihat nih, apa yang sudah dilakukan oleh orang muda yang ada di SIKA, di Kupang, di Lampung, juga di Jakarta dengan isu-isu yang mereka akan pilih spesifik untuk wilayah mereka. Itu sih teman-teman. Tapi silakan aja berproses. Itu sih Kak Chandra, Mas Dimas, dan teman-teman masukan dan inputnya. Thank you. Terima kasih banyak, Kak Reni. Siap, nanti kita coba share cerita-cerita menarik dari teman-teman di SIKA. Oke, yang lain mungkin? Silahkan. Atau kita lanjut dulu ya. Nanti kalau misalkan ada yang ingin bertanya, jangan ragu-ragu. Oke, ini saya akan share sedikit terkait rundown kegiatan yang sudah sebetulnya ada di TOR juga. Tapi nanti kalau misalkan ada yang terlewat dan lain-lain atau yang ada yang kurang jelas, silahkan ditanya. Jadi untuk kegiatan ini kita akan lakukan selama 3 hari. Waktunya per sesi itu hanya 2 jam, karena kalau misalkan terlalu panjang, khawatirnya juga terlalu jenuh atau membosankan, sehingga lebih baik kita bagi saja menjadi 3 hari kegiatan seperti itu. Dan juga kita lakukan di sore hari, sehingga bisa mengisi waktu untuk ngabuburit untuk teman-teman remaja dan orang muda atau kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa seperti itu. Lalu untuk kegiatan mungkin nanti saya minta izin siapa, Kak Chandra atau Kak Reni yang akan membuka sambutan. Salah satu saja, kira-kira siapa yang
hari tanggal 29 Maret sedang tidak ada kesibukan, nanti ingin minta tolong untuk menyapa teman-teman remaja dan orang muda yang akan hadir. Lalu saya ingin juga ini akan ada pengarahan singkat ya, mungkin sekitar 5 menit terkait keamanan digital saat mengikuti pertemuan online untuk remaja. Kalau misalkan kita kegiatan offline gitu, misalkan ada pertemuan apa di hall, pelatihan dan lain-lain, kita kan ada safety and security brief ya, misalkan bila terjadi gempa, kebakaran dan lain-lain gitu. Kita sampaikan juga. Nah, tapi karena ini kegiatannya online dan juga mungkin kan ada anak-anak juga yang ikut kegiatan, mungkin nanti saya minta bantuan Kak Indra ya dari Swipe Safe, mungkin bisa sampaikan gimana sih cara agar kita ikut kegiatan pertemuan online secara aman seperti itu. Jangan sampai misalkan nanti ada penyusup atau apa gitu ya, sehingga kita bisa lebih terlindungi baik itu secara digital, secara online seperti itu. Lalu nanti saya akan juga memberikan informasi terkait knowledge hub atau website yang sudah dikembangkan sehingga bisa jadi wadah untuk berbagi informasi kapanpun dan dimanapun, karena kegiatan pertemuan seperti ini atau kegiatan share and learn kan tidak bisa setiap hari dilakukan atau misalkan tidak bisa setiap bulan dilakukan, tapi tetap ada wadah untuk menampung cerita-cerita menarik melalui website. Lalu untuk kegiatan, mungkin nanti sebelum kegiatan dimulai, itu moderator akan memberikan pengantar terkait rules, atau misalkan menyampaikan waktu dan lain-lain, itu dari moderator. Lalu nanti akan dipersilahkan untuk sesi presentasi mitra 1, mitra 2, dan setiap 2 mitra nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, ini nanti akan dipandu oleh moderator. Pertanyaan bisa melalui chat box terlebih dahulu nanti, sehingga nanti akan dipilih beberapa pertanyaan atau mungkin disimpulkan beberapa pertanyaan kalau misalkan ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih masih nyambung seperti itu. Nanti akan didampingi oleh moderator. Lalu kita akan lanjut lagi dengan sesi presentasi selanjutnya 2 mitra dan juga akan ada tanya jawab lagi. Hal tersebut akan dilakukan selama 3 hari berturut-turut dan juga dengan sesi yang sama. Tuh. Mungkin sejauh ini ada yang ingin ditanyakan dulu, atau misalkan ada masukan untuk agar kegiatan online bisa lebih efektif, silakan. Om Lim. Yes, silakan Mas. Untuk pembagian mitranya gimana? Yes, nanti akan saya bahas di sini. Oh, iya. Oke. Jadi untuk yang di rundown, ini kan ada tulisan mitra 1, mitra 2, dan lain-lain. Ini bukan yang berdasar kantor yang ini ya. Ini kan ada 1, 2, 3, bukan yang ini. Nanti akan diundi oleh panitia urutannya dan akan di-share ke mitra melalui PPO, itu di H-1 nanti. Jadi untuk kebagian tanggal berapanya. Tapi untuk sesi presentasi yang pertama ini mitra 1, ini nanti dari friend yang akan share tentang aktivitas atau share and learn-nya Youth Voice Now Project. Seperti itu. Jadi mungkin nanti yang kedua, ketiga, sampai ke-14 itu yang akan diundi. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Om Din, tanya lagi. Silakan. Apakah dimungkinkan buat mitra itu, misalnya bentuk perisannya langsung, kalau dia misalnya punya film atau punya apa ya, tidak dalam bentuk PPT tapi mungkin dalam bentuk yang lain. Boleh sekali. Short film dan lain-lain, atau moving picture atau yang lain-lain. Seperti itu. Dimungkinkan ya? Dimungkinkan Mas. Sebetulnya sekreatif mungkin sih untuk pemaparannya. Tapi kan standar presentasi, tapi silakan kalau ada ide-ide menarik. Saya tidak ingin membatasi kreativitas dari teman-teman remaja dan orang muda. Tapi untuk konten tetap didampingi ya. Ya.
untuk konten tetap yang ini terkait Jadi bisa dipilih salah satu ini, yes. tapi mungkin bentuknya ya bisa tidak Iya, harus. betul. Terus yang selanjutnya, Yes. saya harap ke teman-teman juga nanti ada sesi nobar lah mungkin ya, biar at least minimal forum youth-nya yang ikut nimbrung di situ. Gitu. Jadi misalnya ada waktu di acara 3 hari itu, misalnya bisa nonton bareng atau nonton bareng atau mungkin akses dari tempatnya masing-masing atau dikoordinir atau seperti apa. Kalau misalnya seperti di Mitra ada posko, misalnya bisa nonton di posko gitu. Itu buat teman-teman yang jadi nggak hanya yang presentasi aja yang dapat ilmunya, tapi bisa di-share ke yang lain yang tidak yang presentasi. Gitu. Siap, Mas. Terima kasih banyak masukannya. Teman-teman mitra, kalau ada yang mau nyumbang souvenir untuk kuis juga boleh loh ya. Nanti mungkin akan disiapkan beberapa kuis dan games dari moderator. Dan kalau misalkan stok hadiahnya banyak, kuisnya juga akan lebih banyak. Oke. Itu Om Dim. Yes. Mas. Possibility waktu molor. Oh iya. Kelihatannya itu memungkinkan sekali deh. Ini karena strike sekali kan. Sebetulnya saya di rundown itu memasukkan 15 menit ke setiap mitra. Tapi ini 5 menitnya untuk safety time. Kayak misalkan nanti gitu. sharing pas share screen-nya ada kendala atau apa. Jadi masih ada waktu untuk safety time per mitra 5 menit. Tapi tolong dipersiapkan hanya 10 menit ya. Iya. Mitra. Iya. Ini untuk jaga-jaga aja sih sebetulnya 5 menit ini safety time-nya. Oke. Yes. Siap. Kurang lebih itu saja. Pas nih ya 1 jam kita sosialisasi. Nanti saya akan share juga rekamannya. Siapa tahu ada yang terlewat atau tadi pada saat kegiatan kurang mendengarkan dengan jelas akibat jaringan atau dan lain-lain. Terakhir nih saya ingin menawarkan lagi apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau mohon izin ada yang mau bertanya ini. Oh ya, silahkan. Ya. Terima kasih. Ini jadi gini, tadi kan disampaikan bahwa untuk yang kaitannya dengan nanti persesi itu kan kita yang nanti menyampaikan hanya 1 anak. Tapi kan harapannya nanti kami dari Mas ini kita mau ngumpulin teman-teman yang lainnya supaya tadi seperti yang disampaikan Pak Wisnu tadi, teman-teman yang lainnya juga bisa ikut belajar kayak gitu loh. Tapi kan kalau nanti acaranya kita undiannya H-1 kan kita repot juga kan mau undang teman-temannya. Kalau misal hari ini kita bisa undiannya, jadi dari sekarang sampai dengan besok 29, 30, 31 itu kita sudah punya tanggal pasti kita mau undang teman-teman yang lainnya itu hari apa kayak gitu gimana. Jadi jangan H-1 undiannya, tapi kalau bisa sekarang kayak gitu sih. Itu mungkin masukannya. Oh gitu ya. Oh karena mau di-share itu ya. Oke deh. Kalau untuk tapi undian, Mas Dimas, ya Mas Dimas artinya ini kan sharing untuk semuanya. Artinya sebenarnya tidak harus ketika saat sharing mitra yang bersangkutan untuk katakan ada nobar dengan anak mudanya. Artinya di sini pun semua bisa mengakses ya sebenarnya diarahkan untuk 3 hari itu toh 1 hari cuma 2 jam ya. Artinya 3 hari berturut-turut itu semua katakan youth forum anggotanya atau forum anak anggotanya itu artinya entah mau mengakses masing-masing atau sharing di satu tempat atau nobar di satu tempat. Artinya 3 hari itu sebaiknya karena kan sangat bermanfaat ya sharing dari semuanya gitu. Artinya kita tidak hanya katakan jadi supporter atau misalnya saat mitra tersebut tampil gitu kan. Artinya sebaiknya ini semua anak mudanya mengakses 3 hari gitu akan lebih baik sih. silahkan. Iya, silahkan. Terima kasih.
silahkan boleh juga dipersiapkan selama 3 hari, jadi ikut 3 hari berturut-turut, boleh juga, silahkan. Sebetulnya untuk undian itu sebetulnya bisa juga sih dilakukan secepatnya nanti. Mungkin secepatnya akan saya share. Saya mungkin akan diskusi dengan teman-teman panitia yang lain dulu untuk terkait undian, tapi terima kasih masukannya. Oke, ada lagi mungkin sekali lagi saya tawarkan. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, ingin ditanyakan, silakan. Atau kalau misalkan nanti ada pertanyaan dan lain-lain juga, misalkan baru terfikirkan nanti setelah kegiatan ini selesai, boleh bertanya ke teman-teman PPO, atau boleh langsung ke saya juga nggak apa-apa. Saya akan share nomor saya di chat box ya. Ini nomor saya di chat box. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan dan lain-lain, ada kendala dan lain-lain, boleh banget. Silakan kontak saya. Dengan senang hati. Kurang lebih itu saja dari Kak Reni, Bu Chandra, Mbak Jepi, Mas Wisnu. Ada yang ingin ditambahkan atau dari... Oh, ada Pak Menrat. Kalau ada yang ingin disampaikan, boleh. Terakhir. Dari saya nggak ada. Ya berproses aja lah besoknya. Kemudian bisa berjalan dengan baik. Oke. Thank you. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan semuanya sudah meluangkan waktu di siang hari ini untuk bertemu walaupun secara online. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga dilancarkan aktivitas ibadah puasanya. Kurang lebih seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai bertemu lagi. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dimas. Terima kasih Bapak Ibu. Teman.